membaca doa bersama-sama. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah pada hari ini anak-anak diberi nikmat sehat. Atau mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah anak-anak pada hari ini bisa masuk semua. Itu artinya bisa mengikuti pelajaran tanpa ada kendala atau rintangan apapun. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, coba pelajaran yang kemarin yaitu tentang iman kepada Rasul salah satunya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Pintar anak-anakku kelas 4 memang anak yang hebat, anak soleh dan solehah, semuanya hebat. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas pelajaran minggu lalu, kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah apa tahu hijrah? Hijrah itu apa? Nah, hijrah itu pemindahan, pindah. Hijrah itu pindah dari kota A ke kota B atau dari daerah A ke daerah B. Oh ya, sebelum gua berlanjutkan, apakah di kelas ini, kelas 4, ada anak baru mungkin atau pindahan dari mana gitu? Ada enggak? Ada. Siapa namanya? Oh, Mbak Eta. Oh ya, ini betul Mbak Eta pindahan ya, Naya? Mbak Eta pindahan dari mana? Oh, dari Jawa Timur ya. Berarti ini pindah baru masuk kelas 4 ini ya. Oh ya. Kenapa? Pindahnya karena apa, Nak? Oh iya, berarti pindahnya Mbak Eta ikuti orang tua pindah tugas. Alhamdulillah, barokallah. Selamat datang Mbak Eta di kelas 4 di SDN 1 Bulungan. Bagaimana perasaannya? Nyaman ikut bergabung di sekolah sini? Teman-teman yang lainnya gimana? Baik-baik atau mungkin ada yang kurang baik? Gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang lain sudah menerima kedatangannya Mbak Eta bergabung jadi kelas 4 SD 1 Bulungan ya? Iya. Kalian bisa saling silaturahmi, saling belajar bersama-sama. Pokoknya kompak, harus dijaga kekompakan. Selamat datang Mbak Eta ya, kelasan ya di sini ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh yang namanya hijrah, pindah. Karena apa? Pasti kan ada sebabnya. Kalau Mbak Eta tadi pindahnya mengikuti orang tua pindah tugas. Nah, semoga di tempat tugas yang baru Mbak Eta beserta keluarga mendapatkan barokah dari Allah dan lebih baik lagi. Amin. Seperti itu ya. Nah, sekarang itu kalian sudah paham tentang pindah atau hijrah. Nah, sekarang Bu Hafir atau Bu Guru akan menerangkan sedikit tentang hijrahnya Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Nah, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau bayangan kalian ya, Mekah ke Madinah itu jauh atau dekat nah? Jauh. Nah, dari Mekah ke Madinah itu seakan-akan kalau kita gambarkan di Indonesia itu contohnya kira-kira ya jauhnya misalnya ini kan kita di Jepara. Itu jarak Jepara sampai Banten. Nah, Banten, Jakarta, Banten sana. Ya, gitu. Itu jaraknya seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan pastinya, kenapa Nabi Muhammad hijrah? Tadi arti hijrah sendiri sudah tahu ya, sudah paham ya? Sudah tahu belum? Pindah untuk hal yang lebih baik. Nah, sekarang yang kita perlu pelajari di sini adalah sebab-sebab Nabi Muhammad pindah. Kenapa kok pindah? Padahal sudah di kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang suci, kota yang aman katanya waktu seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari, kita kupas satu persatu. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Nah, hijrahnya Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah disuruh Allah melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk segera pindah ke Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu di kota Mekah sangatlah tidak
sana Nabi Muhammad menyebarkan, mensyiarkan akidah yaitu ajaran Islam ditentang oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy. Karena waktu itu di kota Mekah masih banyak beberapa golongan orang Quraisy, orang musyrik yang sangat menentang akan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad mendapat perlakuan yang kurang baik. Contohnya apa? Ayo yang bisa. Oh, Mbak Umi Hawa betul. Ya, dicaci maki. Betul Mbak Umi Hawa. Terus apa lagi? Oh ya, dilempari kerikil, batu-batu, betul, benar-benar ya seperti itu ya. Nah, jadi contohnya Nabi Muhammad itu di sana di Mekah sangat tidak menyenangkan, mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Tadi kenapa Nabi Muhammad di sana diapain? Dicaci maki, dicemooh, betul, terus dilempari kotoran, juga dilempari batu kerikil seperti ya. Nah, sekarang itu adalah salah satu sebab kenapa Nabi Muhammad disuruh pindah. Allah langsung yang menyuruh melalui malaikat Jibril. Muhammad, segera hijrahlah kamu ke Madinah. Karena apa? Di Mekah ajaran yang kamu sebarkan kurang berkembang seperti itu. Nah, ya. Mau tanya. Oh ya, apa Mas Roni tanya apa? Silakan. Cara pindahnya naik pesawat atau mobil. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pertanyaan yang bagus sekali. Iya, Mas Roni tadi bertanya hijrahnya itu naik pesawat apa naik mobil? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Berarti dari tadi Mas Roni itu memperhatikan guru ya. Jadi begini anak-anak, Nabi Muhammad beserta sebagian pengikutnya kan tadi kan pindah dari Mekah ke Madinah. Jarak Mekah ke Madinah kan memang jauh sekali ya, jauh sekali. Kalau ibarat Indonesia itu antara mulai dari Jepara sampai ke Banten sana, Jawa Barat sana. Nah, waktu dulu Mas Roni ya dan yang lainnya, zaman dulu belum ada yang namanya pesawat, belum ada itu, ya belum ada, ya yang pesawat, mobil, becak dan sebagainya, taksi online itu belum ada. Jadi naik apa, Nana? Coba, ayo. Betul, Fardia naik unta. Pintar sekali, teman tangan. Mas Fardia bisa jawab. Jadi waktu dulu itu belum ada pesawat ya Mas Roni ya, belum ada mobil, belum ada taksi, tapi naik unta seperti yang dikatakan Mas Ferdian ya, naik unta, membawa bukel air, membawa bukel susu unta ya, membawa bukel makanan, korma segala macam buat bekal selama perjalanan. Nah, dari Mekah itu Nabi Muhammad tidak langsung jujur langsung nyampe Madinah boten. Tidak seperti itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad beserta sebagian pengikutnya yang masih setia itu mau pindah, itu secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan ya. Karena di sana sini banyak kepungan dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Para pemuda kafir Quraisy itu ditugaskan untuk mengumpul jangan sampai Nabi Muhammad dan pengikutnya keluar dari kota Mekah. Nah, terus caranya gimana? Caranya gimana kok bisa keluar? Nah, Allah ternyata memberi ide yang bagus, yaitu Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat yang biasa Nabi Muhammad tidur dengan memakai selimut yang warnanya hijau. Nah, ada sekelompok pemuda kafir Quraisy mendatangi kediaman beliau ya. Diintip. Pada waktu itu Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan pengikut lainnya sudah keluar dari rumah lewat pintu belakang. Nah, tapi di situ tahunya ngerti wong kafir Quraisy itu masih ada Nabi Muhammad sedang tidur. Wah, diintip lagi. Oh, masih tidur.
Basur, Abu Bakar As-Siddiq bilang gini, Nabi, biarlah saya yang masuk dulu ke dalam gua. Nabi tunggu di sini saja. Misalnya nanti di dalam ada apa-apa, biarlah saya yang kena. Misalnya apa? Misalnya kena. Tadi udah gua terangkan mulai pertama niat apa hijrahnya, sebab-sebabnya sampai akhir kesimpulan tadi. Nah, setelah diterangkan, anak-anak ajak untuk berdiskusi. Nah, sekarang kalian sesuai kelompoknya untuk berdiskusi tentang kisah hijrah tadi ya. Sekarang kelompok Usman. Oke. Kelompok Umar. Kelompok Umar. Ya. Sini belum kajian. Ke sana. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali bin Abi Thalib sudah tadi kan. Kelompok Abu Bakar. Yuk. Oke. Mas Rani sudah. Ada belum kebagian? Gue kelompok Siti Khadijah. Yuk, sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk materi yang telah Bu Guru sampaikan tadi ya. Selamat berdiskusi, dimulai. Yuk. Bersama-sama ya, dibicarakan, didiskusikan bersama-sama, kemudian dituangkan di situ di dalam kertasnya ditulis. Nah, sudah? Ya sudah. Sekarang dikumpulkan ke sini ke depan. Kelompok Usman, ayo sudah. Kelompok Abu Bakar. Ya. Kelompok Ali. Kelompok Siti Khadijah. Benar. Kelompok Umar, Abu Bakar sudah. Yuk masih satu lagi. Oke. Ya, yuk. Kemudian kembali ke tempat duduknya lagi. Sekarang coba. Oke. Ya. Coba saya training dulu sebentar. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Bagus sekali menjawabnya, tepat sekali. Ternyata anak-anak tadi mendengarkan tentang kisah hijrah. Ini bisa menceritakan kembali, membuat cerita. Ya, betul. Kelompok Abu Bakar. Bagus, dapat nilai 85. Ceritanya juga bagus ini ya. Kelompok Usman, mana kelompok Usman tadi ya? Katakan kelompok Usman mana? Oh ya, betul. Sama bagus. Alhamdulillah. Kelompok Siti Khadijah, kelompok Umar, Usman, semuanya bagus-bagus hasil diskusinya. Berarti kalian sudah bisa mencerna apa yang diterangkan Bapak tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Anak-anak juga bisa mengambil kesimpulan sebab-sebabnya itu apa Nabi Muhammad hijrah. Sudah sampai di sini, apa sudah paham atau masih ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Sudah? Nah, kalau sudah, pesan Bu Guru, anak-anak di rumah jangan lupa dirangkum tugas satu-satu ya di buku ya. Minggu depan nanti dikumpulkan, dirangkum apa yang menjadi kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dirangkum nanti dikumpulkan minggu depan. Siap ya? Ya, semangat belajar anak-anak ya. Semangat ya. Sudah, kiranya pelajaran hari ini Guru cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmu